Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan masuk pada bab kelima, yakni tentang menghormati Al-Quran. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga kita diberikan kemudahan untuk memahami apa yang kita pelajari pada hari ini. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, ada yang tahu mengapa sih kita harus menghormati Al-Quran? Silahkan materi pada hari ini disimak dengan baik-baik ya sayang. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa diharapkan mampu mendeskripsikan kewajiban menghormati Al-Quran. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menyebutkan fadilah membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, siswa diharapkan mampu menunjukkan sikap menghormati Al-Quran. Baik, kita mulai dengan apa itu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kitab suci Al-Quran merupakan anugerah terbesar dari Allah yang Dia berikan kepada umat manusia. Al-Quran merupakan mukjizat yang bersifat abadi dan tidak akan hilang selama-lamanya. Allah menjamin keutuhannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9, yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Selanjutnya tentang kewajiban muslim untuk menghormati Al-Quran. Setiap orang muslim harus mempercayai bahwa Al-Quran adalah satu-satunya pedoman hidup yang dapat memberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Setiap muslim harus menghormati Al-Quran karena Al-Quran adalah firman Allah. Baik, selanjutnya, berikut merupakan kewajiban orang muslim terhadap Al-Quran. Yang pertama, seorang muslim wajib untuk beriman bahwa Al-Quran adalah kitabullah. Yang kedua, seorang muslim wajib untuk mempelajari serta mengamalkan ajaran Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, seorang muslim wajib mempelajari serta mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Dan yang keempat, setiap muslim wajib untuk memperjuangkan ajaran Al-Quran agar diterima dan diamalkan oleh masyarakat. Kemudian, Al-Quran sebagai obat penawar. Di samping Al-Quran sebagai kitab suci dan syiar bagi umat Islam, Al-Quran dapat digunakan sebagai wiridan, zikir, doa, sekaligus dapat menjadi obat penawar dan penyejuk hati bagi orang-orang mukmin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Isra ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Selanjutnya tentang keutamaan membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu."
yakni sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Selain menjadi sebaik-baik orang, di dalam membaca Al-Quran memiliki banyak sekali keutamaan. Yang lain, seperti yang pertama, akan mendapatkan pahala sesuai dengan hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua, ia akan dikumpulkan bersama para malaikat pencatat amal yang mulia sesuai dengan hadis riwayat Bukhari. Dan yang ketiga, ia tidak takut ketika menghadapi kedahsyatan hari kiamat sesuai dengan hadis riwayat Tabrani. Dan yang keempat, kelak Al-Quran akan memberinya syafaat di hari kiamat sesuai dengan hadis riwayat Muslim. Jadi anak-anak banyak sekali keutamaan di dalam membaca Al-Quran. Jadi mulai sekarang silakan rajin-rajin untuk membaca Al-Quran. Selanjutnya, sikap menghormati Al-Quran. Yang pertama, bila hendak memegang Al-Quran, maka kita harus berwudu, yakni mensucikan diri kita terlebih dahulu. Yang kedua, meletakkan Al-Quran di tempat yang khusus. Yang ketiga, tidak membawa Al-Quran ke tempat sembarangan, seperti tempat-tempat yang kotor, kamar mandi, tempat-tempat maksiat, seperti demikian. Dan yang keempat, membaca Al-Quran harus dalam keadaan suci. Jadi ketika kita sedang haid atau berhalangan, maka tidak diperkenankan untuk membaca Al-Quran. Yang kelima, bila dalam keadaan batal, tidak diperbolehkan membawa Al-Quran meskipun dengan kain pembungkus atau suatu alat. Dalam keadaan batal ini dalam posisi seperti apa? Yakni dalam kondisi berhadas besar seperti haid, nifas, ataupun yang lainnya. Yang keenam, membaca Al-Quran dengan berpakaian yang sopan, menutup aurat, suci dari najis, hadas, dan menghadap kiblat, dan membaca dengan khusyuk dan tawadhu. Apa tawadhu? Tawadhu itu dengan rendah hati. Yang ketujuh, setiap kali Al-Quran dibaca, hendaknya didengarkan dengan tenang dan tidak berbisik. Bahkan, makan, minum, dan merokok pun hendaknya dihentikan. Baik, untuk lebih memahami materi pembelajaran pada hari ini, ada tugas untuk anak-anak sekalian, yakni silahkan buatlah video singkat tentang tata cara menghormati Al-Quran dalam hal mengambil, membawa, membaca, dan meletakkan Al-Quran. Silakan videonya dikirimkan ke nomor Buria. Terima kasih anak-anak. Untuk hari ini mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.